Selamat siang semuanya. Selamat datang pada Any Question, acara webinar by Samuel Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Prabawa yang akan menjadi moderator pada acara webinar pada hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, kita mendapatkan bintang tamu yaitu PT Barito Pacific Tbk, dan akan memberikan paparan terkait company update dan juga outlook di kuartal 4 hingga tahun 2021 ya. Perlu diketahui juga perusahaan Barito Pacific ini berkutat dalam bidang geothermal dan juga petrochemicals dan sudah berdiri hampir sekitar lebih dari 40 tahun di Indonesia dari 1979. Perkenankan pada sekarang saya untuk menjelaskan format dari acara webinar ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan panelis pada acara kita pada hari ini, lalu akan dilanjutkan dengan short company video about the company dan juga management presentations. Lalu akan ditutup dengan sesi Q&A. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Kita sudah dihadiri oleh 3 orang-orang yang luar biasa pada hari ini. Pertama Bapak Agus Salim Pangestu, selaku President Director dari Barito Pacific, dan sudah menjabat since 2013. Sebelumnya beliau menjabat pula sebagai Vice President Director dari Juni 2002 hingga Juni 2013. Lalu panelis kita yang kedua adalah Bapak Rudi Suparman, selaku Vice President Director of BRPT. Beliau sudah memiliki pengalaman kerja 23 tahun dan expert di bidang finance di industri ini. Lalu panelis ketiga kita adalah Bapak David Kosasih, selaku Director juga, dan juga sebelumnya sudah di-appoint semenjak Mei 2018. Mari kita lanjutkan dengan short video dari Barito Pacific. Kami persilakan. Barito Pacific is one of the pioneers in sustainable industrial forest estate in Indonesia. A survivor of the Asian financial crisis in the 90s, the company today is a diversified and integrated resource-based enterprise. Established in 1979 by Prayogo Pangestu, Barito Pacific listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 1993. The recent acquisition of Chandra Asri Petrochemical in 2007 and Star Energy Geothermal turns the company into the business it is today. Barito has always been in a commodity business. With the new government policy to encourage development in infrastructure growth, the company decides to allocate some of its resources to develop infrastructure programs to support the government, especially within sustainable sectors like geothermal. Chandra Asri Petrochemical is the result of a merger of 2 companies. Tripolita Indonesia, the largest polypropylene producer in Indonesia, and Chandra Asri, producer of olefins and polyethylene. By the end of 2015, the company has successfully completed the naphtha cracker facility expansion project. As of today, the company is rated Ba3 by Moody's, BB- by Fitch, B+ by Standard & Poor, and AA- by Pefindo. 2017 was an excellent year for Chandra Asri in terms of production and profitability. As we look forward, we will continue with our strategy to further integrate downstream. Our new polyethylene facility will be completed by the end of 2019. Indonesia, with its large population of 250 million people, continues to drive packaging and industrial products. Chandra Asri, as the largest integrated petchem facility in Indonesia, is best positioned to meet those rising demand. A partnership between Chandra Asri Petrochemical with Michelin bring about Synthetic Rubber Indonesia, which manage synthetic rubber plant. A leading Indonesian energy company, Star Energy Geothermal, is acquired into Barito Pacific in 2018 to establish a foothold in renewable and resource-oriented industrial sectors. This year, we finalized our acquisition into Barito Pacific Group. We are now more than ready to take on bigger projects. The potential of geothermal energy is increasing this year. The facilities include Wayang Windu Power Generator in Bandung, as well as Star Energy Geothermal Salak Limited,
Enstar Energy Geothermal Derajat 2 in collaboration with Pertamina and state-owned electricity company PLN. Our mission is to become 1,200 megawatt geothermal operator by 2028. Our target is to build a new 100 to 200 megawatt of geothermal power plants in our concession area in the next 5 years. Continuous improvement in how we maintain and operate geothermal power plant, world-class program to be the top employees of choice in energy industries, and our innovative programs in our contributions to the environmental and community development. Barito Pacific further diversifies through Indo Raya Tenaga, an independent power producer and a joint venture between Putra Indo Tenaga and Barito Wahana Lestari. Gria Idola Industrial Park, a strategically integrated industrial park in western Jakarta, is built as a visionary development and integrated investment solution. Mambruk Hotel, a comprehensive modern facility located in Anyer, less than 2-hour drive from Jakarta, on a private beach with 7 hectares of beautifully landscaped gardens and the largest infinity pool in the area. It is important for Barito to create an ecosystem to attract capital, partners, as well as talents. This is a necessary platform for sustainable growth. Sebagai pendiri Barito Pacific Group yang telah membawa Barito Pacific pada posisi sekarang, saya berkeinginan untuk terus menyaksikan kontribusi Barito Pacific Group dalam memajukan perekonomian Indonesia, terutama di bidang energi, industri, dan infrastruktur yang merupakan dasar dari pembangunan ekonomi. Terima kasih atas videonya. Mungkin kita akan melanjutkan dengan manajemen presentations ya. Untuk waktu dan di tempatnya kami persilahkan. Oke, selamat sore semuanya yang telah bergabung. Terima kasih juga kepada Samuel Sekuritas yang telah memberikan kesempatan kepada kami sore ini. Saya mewakili manajemen akan menyampaikan presentasi mengenai perseroan. Ya, mungkin langsung ke halaman 5. Ya, jadi Barito Pacific saat ini memiliki 3 lini usaha. Yang pertama adalah di sektor petrokimia. Kami memiliki 46,63% kepemilikan di PT Chandra Asri Tbk. Lalu berikutnya di sektor energi ada 2 unit usaha kami. Yang pertama adalah Star Energy Geothermal, di mana kami memiliki kepemilikan 66,67%. Lalu yang berikutnya adalah konsorsium kami dengan PLN di PT Indo Raya Tenaga, atau biasa lebih dikenal dengan proyek Jawa 9 dan 10, yang merupakan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2.000 megawatt dengan teknologi ultra supercritical. Di Indo Raya Tenaga ini kami memiliki efektif kepemilikan sebesar 34%. Lalu di sektor yang berikutnya adalah sektor properti melalui anak usaha kami yang dimiliki 100%, yaitu PT Gria Idola. Kalau dari sisi kontribusi revenue, petrokimia dan energi saat ini menyumbang kurang lebih 95% dari konsolidasi grup. Sedangkan untuk sektor properti dan lainnya sifatnya lebih merupakan supporting business unit, di mana PT Gria Idola ini yang juga membangun dan mengelola gedung perkantoran kami di Wisma Barito Pacific, termasuk saat ini sedang dalam tahap penyelesaian Wisma Barito Pacific yang kedua pada akhir tahun ini. Mereka juga mengoperasikan ada Hotel Mambruk di Anyer yang berlokasi berdekatan dengan Chandra Asri, dan juga membangun dan mengembangkan kawasan industri seluas kurang lebih 60 hektar yang berlokasi di Cikupa.
Lanjut. Dari sisi lokasi, aset-aset utama kami di Barito Pasifik berlokasi dengan sangat strategis di Pulau Jawa. Seperti ketahui, Pulau Jawa ini merupakan pulau dengan populasi yang terbesar dan juga yang menyumbangkan GDP paling besar untuk Indonesia. Jadi kita punya head office di Jakarta, lokasi pabrik dari Chandra Asri berada di Cilegon, begitu juga proyek Jawa 9 dan 10, sedangkan daerah operasi dari Star Energy juga berlokasi di Jawa Barat, dan kami juga memiliki 2 lokasi eksplorasi baru untuk Star Energy yang berlokasi di Suasekincau, Sulawesi, dan juga di Hamiding di Sulawesi, dan juga Suasekincau di Lampung. Berikut. Barito Pasifik juga bermitra dengan nama-nama yang memiliki reputasi global, baik berupa partner dalam hal melakukan konsorsium, akuisisi aset, maupun mitra-mitra strategis, di mana kami sama-sama menjalankan operasi maupun pengembangan bisnis. Begitu juga supplier maupun customer kami juga memiliki nama-nama dan reputasi yang berskala global. Seperti contohnya di bidang energi, kami bermitra dengan BCPG dan Eco dari Thailand, Mitsubishi, AC Energy dari Filipina dalam hal melakukan akuisisi aset. Sedangkan di petrokimia, kami memiliki mitra strategis SEG Chemical dan juga Michelin, di mana kami bersama-sama membangun pabrik sintetik rubber. Beberapa nama supplier dan customer dari Chandra Asri seperti Vitol, Marubeni, Saudi Aramco, di mana kami membeli yang merupakan key supplier dari nafta. Sedangkan beberapa nama customer di sini dari Chandra Asri seperti misalnya Asahi Mas Group, Nippon Shokubai, dan Polychem diantaranya. Lanjut ke manajemen, sekilas di Barito Pacific Holding kami memiliki 4 personel sebagai Dewan Komisaris. Mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang lama di industri. Sedangkan untuk jajaran direksi ada 5 orang, merupakan kombinasi dari orang-orang yang sebelumnya juga pernah berkecimpung dan menjalankan anak usaha. Sebagai contoh, Pak Rudi juga sebelumnya duduk di Star Energy. Saya sendiri juga sebelumnya bergabung di Chandra Asri. Bapak David Sulaiman dan Ibu Diana Arsianti adalah 2 direksi yang baru bergabung. Pak David Sulaiman sebelumnya banyak membantu pengembangan bisnis di grup untuk yang perusahaan non-TBK. Sedangkan Ibu Diana berlatar belakang legal dan juga duduk sebagai corporate secretary dari Barito Pasifik. Saya lanjut ke sektor petrokimia. Anak usaha kami, PT Chandra Asri, adalah merupakan produsen petrokimia yang terbesar dan satu-satunya yang terintegrasi di Indonesia. Jadi di Indonesia ini baru ada satu-satunya pabrik nafta cracker yang dijalankan oleh Chandra Asri. Di samping itu juga untuk beberapa produk downstream, Chandra Asri merupakan satu-satunya produsen yang ada di Indonesia, seperti contohnya styrene monomer, butadiene, dan yang terakhir kami baru merampungkan pabrik MTBE dan butene one. Chandra Asri merupakan pionir untuk industri petrokimia di Indonesia, sudah mulai beroperasi dari sejak tahun 1995, sehingga sudah memiliki basis pelanggan yang sangat luas, dan juga hubungan dengan pelanggan yang sudah sangat lama sejak kami berdiri. Dan juga ditetapkan sebagai objek vital nasional oleh pemerintah, sehingga dalam hal ini diberikan perhatian dan tindakan pengamanan yang khusus bagi aset kami di Chandra Asri.
lanjut. Dari sisi lokasi, lokasi Chandra Asri berada di Cilegon, yang merupakan dapat dikatakan pusat dari industri petrokimia di Indonesia. Jadi lokasinya sangat-sangat strategis. Kami berlokasi berdekatan dengan customer kami, dan juga salah satu keunggulan yang kami miliki adalah kami terhubung dengan customer-customer ini melalui jaringan pipa yang kami miliki sendiri. Jadi kami punya sekitar total 47 km pipeline yang menghubungkan kami dengan customer, sehingga dalam hal ini dari sisi supply dapat dikatakan kami mampu menyuplai dengan just in time, dengan frekuensi yang mungkin dapat lebih sering, dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan apabila mereka harus melakukan import dari luar. Nah, hal-hal ini menghasilkan keuntungan dari sisi working capital dari para customer kami, sehingga Chandra Asri mampu men-charge premium terhadap harga jual produknya kepada customer. Jadi on average ini dibandingkan dengan harga import, harga yang dijual oleh Chandra Asri dapat dikenakan premium berkisar kurang lebih 5%. Dan ini sudah berjalan dengan cukup lama. Customer juga bersedia untuk membayar premium itu, diakibatkan oleh keuntungan yang mereka dapatkan dari sisi working capital yang tadi kami jelaskan. Dari sisi market share, sebagai produsen yang terbesar dan yang terintegrasi hulu dan hilir, Chandra Asri memiliki pangsa pasar yang paling besar dibandingkan dengan pemain-pemain lain untuk pasar domestik, baik itu di hulu. Dalam hal ini kita bisa lihat di pie chart ya, olefin, di mana Chandra Asri menguasai 50% market share. Sedangkan untuk produk downstream seperti polyethylene, polypropylene, dan styrene monomer, Chandra Asri menguasai sekitar 30%, dan styrene monomer kebetulan satu-satunya produsen, jadi menguasai full 100% untuk pasar domestik. Dari sisi dibandingkan dengan produsen lain di regional, untuk upstream, Chandra Asri itu di rank nomor 7 in terms of production capacity, sedangkan untuk downstream polyolefin berkisar di rank number 5 dari sisi regional. Berikutnya kalau kita petakan semua produsen petrokimia yang ada di Indonesia dalam hal production capacity, kurang lebih kalau di total itu Indonesia memiliki 10,5 juta ton production capacity per tahun. Dari 10,5 juta ton ini, sekitar 40% itu adalah dikontribusi oleh Chandra Asri. Dan juga dapat dilihat di sini dari sisi jenis produk, Chandra Asri memiliki jenis produk yang paling beragam dibandingkan dengan pemain yang lainnya. Juga terdapat beberapa produk yang di mana Chandra Asri merupakan satu-satunya produsen, dan juga untuk produk yang juga diproduksi oleh pemain lain, mayoritas Chandra Asri adalah yang terbesar. Dari sisi kinerja operasional, Chandra Asri mampu untuk mempertahankan pabrik-pabriknya beroperasi di hampir full capacity. Kalau dilihat ini di periode 9 months 2020, berjalan di atas 90%, bahkan untuk yang pabrik polipropilin itu full capacity di 100%, dan juga di tahun-tahun sebelumnya juga operating rate dapat dipertahankan cukup tinggi. Mungkin sebagai catatan di sini untuk 9 months 2019, production rate-nya dipengaruhi oleh pelaksanaan turnaround maintenance, itu yang mana merupakan schedule perawatan yang dilakukan setiap 5 tahun, jadi itu terimbas operating rate-nya. Tapi kalau dilihat di tahun-tahun yang sebelumnya,
dapat selalu mampu beroperasi dan dipertahankan di atas 90%. Dari sisi pertumbuhan, kalau kita tarik 15 bulan terakhir, di 2005 total kapasitas produksi Chandra Asri itu di kisaran 1,5 juta ton. Ini kalau ditarik mundur lagi, waktu pertama kali beroperasi di 1995, mereka mulai beroperasi di 450.000 ton. Lalu 2005 berkembang 1,5 juta ton, dan saat ini 2020 itu di 4,2 juta ton. Jadi secara konsisten mereka terus bertumbuh, menjalankan strategi ekspansi, akuisisi, maupun peningkatan kapasitas dari fasilitas pabrik yang sudah ada, dan juga membangun pabrik-pabrik baru untuk menjual jenis-jenis produk petrokemikal yang lebih beragam. Jadi 15 tahun terakhir itu, Chandra Asri tumbuh di kisaran kurang lebih 7% per tahun. Dan mungkin sebagai catatan, saat ini untuk Chandra Asri kompleks petrokimia yang ada saat ini, mereka sudah menyelesaikan master plan integrasi dan ekspansi yang sudah dicanangkan selama 5 tahun terakhir. Jadi dengan kapasitas 4,2 juta ton ini, mereka sudah full integrated dan memiliki skala yang setara dengan world scale pabrik petrokimia di dunia. Ya, ini beberapa foto dari kompleks petrokimia, dan juga ada salah satu foto sewaktu Presiden Jokowi meresmikan pabrik polietilen baru ini di akhir tahun kemarin 2019. Pak Presiden juga sangat-sangat mengapresiasi adanya pembangunan pabrik baru ini karena dapat mengurangi ketergantungan akan import dari produk petrokimia di Indonesia. Saya lanjut ke sektor energi. Untuk Star Energy Geothermal, kami memiliki ada 3 lokasi operasi. Yang pertama itu Wayang Windu, berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kapasitasnya 227 MW, di mana Wayang Windu ini menjual listrik, power ke PLN. Lalu berikutnya untuk Salak, berlokasi di Sukabumi, total kapasitasnya 377 MW, kombinasi dari menjual steam dan juga power. Dan yang terakhir Derajat, ini ada di Garut, totalnya 271 MW, juga kombinasi dari penjualan steam maupun power. Jadi kesemuanya, baik steam maupun power, itu di-offtake oleh PLN dengan konsep take or pay dengan level tertentu. Kurang lebih berkisar antara 80% sampai 95% take or pay. Di luar dari 3 lokasi ini, Star Energy juga sudah memperoleh izin eksplorasi untuk 2 areal baru. Yang pertama adalah di Suase Kincau, yang berikutnya adalah di Hamiding. Saat ini masih dalam tahapan proses eksplorasi awal. Berikut, ya dari sisi kapasitas installed capacity untuk Indonesia, Star Energy merupakan yang terbesar dengan kapasitas total 875 MW. Sedangkan kalau secara global berada di peringkat ketiga in terms of kapasitas terpasang. Tapi kalau berdasarkan kapasitas produksi, Star Energy ini dapat dikatakan berada di either 1 atau 2, karena secara konsisten Star Energy mampu menjaga operating rate itu di atas 90-95% secara kontinu. Ya, dari sisi operating rate dapat dilihat di sini konsisten untuk semua unit berada di atas 95%. Untuk Derajat unit 1 di tahun 2018 ini memang waktu itu mengalami kegangguan. Derajat unit 1 ini menjual steam ke PLN,
Dan kebetulan saat itu terjadi gangguan di generator dari turbin dari PLN sehingga menyebabkan operating rate-nya turun. Akan tetapi karena adanya konsep take or pay, kami tetap tercover di level 80% untuk unit derajat unit 1 ini. Ini beberapa contoh dari operating unit kami yang biasanya berlokasi di natural reserve area ya. Nah, slide ini adalah proyek Jawa 9 dan 10 di mana kami bekerja sama dengan PLN dan juga satu pihak dari Korea yaitu KEPCO. Di sini proyek Jawa 9 dan 10 itu adalah PLTU, kapasitas totalnya 2000 MW, terdiri dari 2 unit. Teknologinya yang paling advance, super ultra critical, lokasinya berada di Suralaya, dan memiliki PPA dengan PLN selama 25 tahun. PLN dalam hal ini akan memberikan pasokan bahan bakar dan akan sebagai pihak yang akan meng-offtake kapasitas. Juga di sini kita memiliki konsep take or pay basis. Saat ini proyek Jawa 9 dan 10 baru saja memulai konstruksi, major construction. Biaya proyeknya itu diperkirakan sebesar 3,3 miliar dolar. Kami juga sudah menunjuk EPC kontraktor, konsepnya turnkey basis, dan juga tentunya pendanaan untuk proyek ini sudah fully in place. Jadi saat ini sedang dalam proses eksekusi. Ini beberapa foto dari lokasi Jawa 9 dan 10 di Suralaya. Kita masuk ke ikhtisar keuangan. Jadi selama 9 bulan dari 2020 untuk Barito Pacific Holding, secara konsolidasi kami mencatatkan EBITDA untuk kuartal ketiga sebesar 168 juta US dollar. Naik 38% quarter to quarter dibanding sebelumnya di 122 juta di Q2. Kalau secara 9 months, perolehan EBITDA-nya adalah 386 juta US dollar dengan tingkat margin berkisar di 23%. Bulan Agustus kemarin, kami di holding juga memperoleh pinjaman baru besarnya 184 juta US dollar yang kami gunakan sebagai bagian dari paket pembiayaan proyek Jawa 9 dan 10. Di proyek ini juga kami melepas 30% kepemilikan di anak perusahaan kami, Barito Wahana Lestari, kepada pihak investor strategis, KEPCO, dari Korea. Sehingga efektif kepemilikan kami di proyek Jawa 9 dan 10 adalah 34%. Dan seperti tadi disampaikan, kami mengangkat Bapak David Raymond Sulaiman dan Diana Arsianti sebagai direktur perusahaan yang baru. Dan dari sisi kontribusi kami dalam penanggulangan pandemi COVID-19, kami juga melakukan beberapa kegiatan yang sampai saat ini kurang lebih sebesar 48 miliar rupiah. Dan juga yang terakhir, selama 9 bulan di 2020 ini kami menerbitkan 2 obligasi rupiah sebagai bagian dari PUB1. Dan saat ini kami juga dalam proses penyelesaian tahap terakhir karena kami ingin menyelesaikan keseluruhan PUB1 ini di tahun 2020 sehingga di tahun depan kami dapat membuka program PUB berikutnya, PUB2 dengan jumlah yang akan ditentukan nanti. Untuk Chandra Asri, beberapa ikhtisar bisnis di tahun ini, EBITDA di kuartal ketiga mencatat sebesar 61 juta US dollar. Ini naik 239% dibanding kuartal kedua 18 juta. Jadi memang kami melihat rebound yang cukup signifikan di sektor petrokimia memasuki kuartal ketiga. Volume produksi untuk 9 months tahun ini meningkat
year on year sebesar 34% kalau dari sisi volume produksi, sedangkan dari sisi volume penjualan sekitar 17%. Chandra Asri juga secara rutin menerbitkan obligasi rupiah. Total di tahun ini ada 2 obligasi yang sudah di-issued, totalnya 1,75 triliun rupiah sebagai bagian dari PUB 3 dari Chandra Asri. Dan sebagai langkah prudensi dan debt management, mereka juga melakukan pelunasan lebih awal dari salah satu term loan yang mereka miliki, 125 juta, dan juga melakukan buyback dari global bond yang mereka issued. Buyback-nya ini sebesar 20 juta, sehingga secara overall tingkat hutang di Chandra Asri turun sebesar kurang lebih 12%. Lalu berikutnya, meskipun di tengah-tengah masa pandemi, Chandra Asri juga berhasil menyelesaikan 2 pabrik besar secara tepat waktu dan juga sesuai dengan anggaran yang dialokasi. Yang pertama itu pabrik MTBE dan Butene One, 130 juta US dollar, sudah rampung, sudah selesai, sudah beroperasi. Lalu yang kedua, proyek Enclosed Ground Flare. Ini juga sebagai salah satu upaya mereka untuk mengurangi potensi dampak sosial dan lingkungan ya dari kegiatan operasional petrokimia. Dan yang terakhir berkaitan dengan terjadinya pandemi, waktu Maret atau April dari tahun ini mereka juga melakukan penataan ulang untuk belanja modal di tahun 2020 yang turun dari budget semula 430 juta menjadi 135 juta. Ini mayoritas merupakan penjadwalan ulang dari kegiatan berkaitan dengan CAP2, Kompleks Petrokimia yang kedua. Untuk Star Energy Geothermal, mereka baru saja menyelesaikan penerbitan green bond, investment grade, totalnya 1,1 miliar dolar, terdiri dari 2 tranche. Tranche yang pertama 8,5 tahun dengan kupon 3,25%, yang berikutnya 18 tahun dengan kupon 4,85%. Jadi green bond ini merupakan green bond korporasi pertama dengan investment grade yang di-issued dari Indonesia. Tanggapannya sangat-sangat baik dari investor. Mereka mampu mencatat 3,5 kali oversubscribe, dan tentunya penerbitan green bond ini akan semakin memperkuat financial foundation dari Star Energy, juga lebih mempersiapkan mereka untuk ekspansi ke depan, dan tentunya memberikan fleksibilitas bagi Star Energy untuk dapat memberikan kontribusi dividen yang lebih stabil ke depannya. Secara operasional, seperti yang tadi disampaikan, mereka continue untuk maintain di atas 90% operating rate, dan juga sama halnya seperti Chandra Asri berkaitan dengan pandemi ini, mereka juga meninjau ulang rencana belanja modal untuk tahun 2020 yang disesuaikan dari 80 juta menjadi 40 juta US dollar akibat penjadwalan ulang dari beberapa kegiatan, terutama drilling yang dijadwalkan ulang ke tahun depan di 2021. Sekilas mengenai kinerja keuangan, jadi memang secara overall 9 months 2020 pencapaiannya masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu akibat dari terjadinya pandemi, terutama di kuartal ke-1 sektor petrokimia itu terpengaruh cukup besar dari sisi margin. Tapi mungkin yang bisa kami highlight di sini adalah memasuki kuartal ketiga terjadi rebound yang cukup besar kontribusinya dari sektor petrokimia, di mana kami melihat kegiatan industri secara global itu mulai naik, terutama di China. Ini yang mendorong permintaan petrokimia secara global juga meningkat dan juga menopang harga yang lebih baik, sehingga margin yang diperoleh lebih tinggi di kuartal ketiga. Jadi secara konsolidasi, EBITDA-nya naik dari 122 juta dolar di kuartal kedua ke 168 juta dolar.
Berikut. Jadi chart ini mungkin dapat dilihat lebih jelas tren pergerakan dari quarter to quarter ya. Tren EBITDA dari kuartal pertama, kedua, dan ketiga terus meningkat secara konsolidasi, yang merupakan kontribusi utama adalah yang warna biru, yaitu CAP dari sektor petrokimia yang meningkat cukup besar. Berikutnya untuk posisi neraca secara konsolidasi per akhir September, secara total aset berada di 7,3 billion US dollar dengan cash konsolidasi 657 juta dolar. Total hutang di kisaran 2,7 billion US dollar dengan net debt sebesar 2 billion. Dan dari sisi leverage masih sangat-sangat terjaga di level yang manageable. Kami memiliki net debt to EBITDA di bawah 4 kali, masih di kisaran 3,8. Sedangkan dari sisi kapitalisasi, hutang kami porsinya masih di bawah 50%, yaitu 47,5% secara konsolidasi. Untuk ke depan, sebagai strategi pertumbuhan, kami fokus di 3 hal utama. Satu dari Chandra Asri, yaitu berupa pembangunan kompleks yang kedua, CAP2. Secara desain, kapasitas produksinya lebih besar, 125% dari kompleks yang berada saat ini. Ini targetnya masih beyond 2024, mungkin di kisaran 2025. Untuk Star Energy ada 2 pengembangan. Satu, yang pertama berkaitan dengan area eksplorasi yang sudah ada. Untuk Salak ada pengembangan 15 MW Salak binary. Lalu ada juga Salak Unit 7 yang potensinya sekitar 55 MW. Lalu yang berikutnya untuk Wayang Windu Unit 3 potensinya 60 MW. Sedangkan seperti disampaikan, kami juga sudah memiliki eksplorasi area baru di Sekincau dan Hamiding yang saat ini sedang dalam tahap eksplorasi awal. Lalu yang terakhir adalah untuk Indoraya Tenaga, proyek Jawa 9 dan 10, baru saja memulai major construction, dan targetnya akan selesai di mungkin sekitar 2025. Jadi kalau ditarik milestone ke depan, untuk 18, 2019, 2020, sudah cukup banyak beberapa proyek yang sudah kami rampungkan, terutama di sektor petrokimia, dan memasuki 2021 sampai 2024, dapat dikatakan ini adalah periode konstruksi untuk Barito Pacific, 2 proyek besar yang akan dilaksanakan, dan di antara periode tersebut kami harapkan beberapa pengembangan dari Star Energy, Salak binary, maupun ekspansi dari Wayang Windu juga dapat kami selesaikan. Berikut. Ya, secara gambaran, kalau bicara mengenai proyek-proyek yang sudah kami selesaikan dari 2015 sampai 2020, itu kurang lebih 4,3 billion US dollar. Itu adalah proyek-proyek yang sudah rampung. Sedangkan yang saat ini sedang memasuki construction phase, itu adalah Jawa 9 dan 10, bernilai sekitar 3,3 billion US. Lalu yang masih dalam tahap pre-FID adalah second complex dari Chandra Asri, estimasinya sekitar 5 billion, dan juga Salak binary, sekitar 40 juta US dollar. Berikut, berkaitan dengan pandemi COVID-19, tentunya kami juga sangat-sangat mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, dan juga untuk terus menjaga business continuity, kami membentuk gugus tugas di anak-anak perusahaan maupun di grup, melakukan protokol-protokol yang diperlukan, seperti physical distancing, melakukan protokol pembersihan, dan juga mengatur pemberlakuan kerja dari rumah, sehingga kami dapat meminimais tingkat kehadiran di office
tanpa mengganggu jalannya operasi. Ya, di halaman ini beberapa foto kegiatan kami berkaitan dengan pandemi. Kami memberikan sumbangan donasi medical equipment baik secara langsung maupun melalui BNPB. Kami juga mendonasikan ada 1 unit bis untuk melakukan mobile lab PCR kepada BNPB dan juga beberapa donasi sembako untuk masyarakat sekitar yang terdampak. Lanjut. Ya, ini summary dari apa yang tadi kami sampaikan melalui berbagai macam kegiatan, donasi APD, masker, sembako, unit bis PCR test, dan yang lain-lain, kurang lebih itu kontribusinya sekitar 48 miliar rupiah. Dan yang terakhir, untuk kegiatan CSR, kami melakukannya melalui Yayasan Bakti Barito. Kami memiliki fokus di beberapa areal seperti education, environmental, dan tahun ini COVID-19 prevention, circular economy, maupun juga program-program sosial lainnya. Kalau ditarik ke belakang dari tahun 2011, itu kurang lebih investasi yang telah kami keluarkan itu sekitar 275 miliar US dollar. Rupiah. Rupiah, ya. Ya, demikian presentasi dari kami. Mungkin lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak David atas paparannya yang sangat jelas dan informatif ya. Mumpung karena kita lihat pertanyaan sudah cukup banyak ya, Mas Malik, kita lanjut ke sesi Q&A. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sekali lagi ya, untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menekan tombol raise hand atau bisa diketik melalui fitur Q&A kita. Cukup ditampilkan nama dan perusahaan yang diwakilkan ya. Kita mulai saja nih dari 3 pertanyaan pertama. Nih kalau saya lihat ini terkait dengan Star Energy, Pak ya. Pertama, Bapak Krisna Agung. Ini bertanya berapa persen kontribusi revenue Star Energy dibandingkan Chandra Asri, dan ekspektasi ke depan itu seperti apa, Pak, dalam 3 tahun ke depan? Apakah ada perubahan atau tidak? Terima kasih. Ya, saya coba jawab dulu. Jadi kalau dari sisi revenue, kontribusi ke grup, Star Energy itu sekitar 25%. Dan kalau ditanya ke depannya, Star Energy ini kan bisnis yang bersifat contracted untuk jangka panjang. Jadi kontribusi dari Star Energy itu in terms of amount dapat dikatakan relatif stabil dari sisi revenue. Tapi kalau dari sisi kontribusi net profit, itu memang terjadi increasing trend karena secara berkala Star Energy juga terus melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal ya, pembayaran hutang-hutangnya. Jadi kami melihat interest expense akan semakin mengecil ke depannya sehingga kontribusi net profit-nya akan meningkat. Ya. Mungkin saya tambah sedikit ya. Strategi Barito untuk akuisisi Star Energy dan tentu masuk ke bidang power di Jawa 910 itu tentu penuh dengan penuh pertimbangan ya. Petrochemical itu is our main business ya, tapi it's a commodity, jadi tentu ada naik turunnya ya. Dan seperti diketahui saat-saat sekarang ini masuk ke cyclical yang cenderung lebih rendah. Namun kita ambil strategi tahun 2017 ya, 18 untuk akuisisi Star ya, dan tahun ini juga rampung soal Jawa 910 ya, untuk matching supaya pada saat turunnya di Chandra Asri kita ada buffer yang cukup bagus dari Star Energy. Yang kedua juga sudah terjawab.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin yang menarik kita ada pertanyaan juga terkait lebih spesifik ke profitability-nya Pak ya. Apakah saat ini tuh porsi dari net profit dari Star Energy itu komposisinya berapa persen ya Pak compare to CAP Pak? Oke, kalau kita lihat di level EBITDA ya, kalau per September ini sih kontribusi Star itu di kisaran 80%. Sedangkan Chandra Asri 20%-an kurang lebih. Ini memang saat ini Star Energy kontribusinya lebih besar karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, petrokimia ini industri yang bersifat cyclical. Jadi kebetulan tahun ini kena dampak dari pandemi COVID-19. Secara global perekonomian turun, demand terhadap produk petrokimia global juga turun, harganya mau nggak mau juga ikut terkerek turun. Ya. Jadi marginnya tahun ini memang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang tadi kita sampaikan juga, Q1, Q2, Q3 kita lihat trennya semakin meningkat untuk margin dari petrokimia. Jadi kami melihat kalau kondisinya terus seperti ini, tahun depan kontribusi profit dari petrokimia akan menjadi lebih besar. Untuk grup ya, akan naik. Baik. Oke, terima kasih Pak. Terus kita lanjut ya Pak ke pertanyaan terkait, seperti ini masih terkait dengan Star Energy. Bagaimana dari Ibu Olivia, bagaimana Bapak sebagai salah satu pemain geothermal yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan di Indonesia, menurut Bapak itu apakah kebijakan pemerintah sudah cukup mengakomodir Pak di sektor ini? Atau masih banyak challenges? Kira-kira apa sih challenges-nya Pak? Sensitive question Pak. Seperti banyak green industry ya, termasuk power ya, mereka tuh ada satu ciri-ciri ya, satu karakter ya. Dan karakter itu adalah high capex ya, dan tendensi itu adalah low opex gitu. Nah, karena high capex, jadi kalau di sektor power itu yang diperlukan itu adalah tarif, karena capex-nya tinggi. Ya. Kalau di produk yang non energy ya, diperlukan adalah green premium, right? Jadi kalau ibaratnya kalau contoh kita mau bikin bioplastics gitu, ya, lebih mahal. Ya. Jadi pertanyaannya adalah consumer ready or not, gitu. Nah, cuman khusus untuk Star Energy, ya tentu di Indonesia kita blessed with resources ya. Kita punya resource itu jauh lebih besar daripada seperti di Amerika. Ya. Kalau dibanding Filipina, kita tidak ada hurricane ya, tidak ada hujan badai yang bisa sampai stop operation gitu. Ya. Jadi kita punya walaupun tarif ya kita ingin lebih tinggi ya, di saat ini itu dengan ada yang ada ya relatively okay lah gitu. Oke. Baik, thank you Pak atas jawabannya. Mungkin kita akan lanjut ya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Vincent Darren Tandayu. Bagaimana outlook tantangan, kalau tadi sudah dijawab terkait tantangan dan outlook ya. Mungkin kita next ke pertanyaan dari Pak Nuswan Gufron. Bagaimana proyeksi bisnis tahun depan Pak? Apakah ada corporate action yang strategis menghadapi revenue perusahaan? Kalau kita sih sekarang soal Jawa 910 saya rasa itu ya going into full construction phase ya. Jadi dari sisi kalau dari sisi Barito mungkin
yang kita akan fokus berikutnya adalah second cracker ya untuk Chandra Asri. Ya. Dan itu kita akan lihat ya, tentu kita akan pantau terus kondisi pandemik ya, kondisi dunia saat ini. Ya, tapi itu that's our golden goose. Oke. Thank you, Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Iman ya. Ini terkait kepemilikan nih. Apa yang menjadi alasan BRPT menjual 30% kepemilikan di BWL ke Capco, Pak? Debt management. Oh, oke. Management. Kita, it's ya mungkin a bit ini ya, apa dari sisi kita Indonesia tuh ya kalau lihat berita selalu omongnya adalah listrik kebanyakan saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi gitu. Tapi kalau kita lihat kondisi power plant kita banyak sekali yang dibangun tahun 80, 90 ya sudah cukup tua. Jadi menurut saya sudah penting lah untuk modernizing power plants ya di Indonesia ya. Nah, tapi di sisi kita penting sekali karena di Banten, di Cilegon itu kalau kita mau masuk ke cracker 2, power stability itu penting. Ya. Dan dengan adanya second cracker, tentu akan mengundang jauh lebih banyak downstream player yang konsumsi listriknya jauh lebih tinggi. Nah itu penting sekali. Barito itu selalu memikirkan soal ekosistem. Ya. Kita tidak mungkin ada downstream, tidak mungkin ada second cracker kalau tanpa electricity yang stabil. Tidak mungkin ada downstream player kalau nggak ada second cracker. Jadi penting sekali itu yang kita pikirkan terus ya, caranya bagaimana kita bisa capai tujuan itu ya dengan mempertimbangkan ya our debt levels. Gitu. Ya, maka perlu sekali kita kerjasama sama partner ya supaya ekosistem itu kuat. Gitu. Thank you, Pak. Ini menarik terkait partner juga nih, Pak. Saya melihat ada pertanyaan juga dari Bu Kalista. Melihat saat ini pemilikan Barito pada Star Energy sekitar 67%, Pak ya. Ada nggak sih, Pak, rencana menambah kepemilikannya, Pak, ke depan? Di mana? Di Chandra Asri maksudnya? Di Star Energy, Pak. Oh, di Star Energy? Ya. Wah, itu... ya, maybe kalau sangat sudah sulit. cukup besar, kalau sudah cukup besar mungkin kita mau listing kali. Oh, oke. Semoga kita doakan. Tapi sekarang masih kecil, masih 875. Oke. Tapi kepemilikan kita 66,7%. Andai kata kita mau perbesar pun tentunya mesti ada yang mau jual gitu. Sementara partner kita saat ini ya tidak ada yang mempunyai keinginan untuk melepas sahamnya. Jadi saya rasa pertanyaan ini jawaban yang paling utama sekarang ya tidak bisa gitu. Oke, noted, Pak. Kita mungkin lanjut, tadi saya lihat ada pertanyaan terkait capex dan juga financing, Pak ya. Mungkin kita juga lanjut ke pertanyaannya. Ya, ini Bapak William Mahmudi. Kita lihat di Chandra Asri kan akan ada pengembangan second naphtha cracker, ada exploration areas di Salak, Sekiau, dan Hamidi untuk Star Energy, dan juga ultra supercritical coal-fired plant. Ini kira-kira totalnya capex-nya berapa sih, Pak? Dan kira-kira fundingnya gimana, Pak? Apakah bisa tolong di-share, Pak? Apakah sudah mixture fundingnya seperti apa?
Oke, kalau berkaitan dengan CAPEX tahun depan, ini kita belum ada angka finalnya, karena masing-masing dari Star Energy dan Chandra Asri masih dalam tahap mau persetujuan untuk CAPEX spending tahun depan. Tapi mungkin sebagai gambaran, Chandra Asri itu karena di luar CAP 2 ya, untuk yang CAP 1 rasanya tahun depan CAPEX-nya akan fokus ke regular maintenance CAPEX. Sedangkan kalau Star Energy juga ada beberapa CAPEX yang tahun ini dijadwalkan ulang ke 2021. Jadi akan ada faktor dari itu juga yang akan sebagai prioritas untuk 2021. Kalau CAPEX Jawa 9 dan 10, ini kebetulan dalam hal ini kita nggak konsolidasi. Jadi ya total project cost-nya 3,3 billion US dollar. Mereka tentunya ada planning untuk S-curve-nya ya, untuk spending-nya. Tapi secara amount kita nggak konsolidasi ke Barito. Jadi bisa dibilang memang spending dari CAPEX pun terkontrol, Pak ya? Ya. Tentunya menjaga level net gearing-nya. Oke, lalu kita next question itu ada pertanyaan dari Bapak Ilham Muhammad. Di tahun depan tuh ada rencana penerbitan obligasi nggak ya, Pak? Dan kira-kira berapa besar jumlahnya? Saya coba jawab ya, Fit ya. Begini Pak, sementara ini kalau mayoritas utangnya Barito itu dolar. Dan mayoritas utangnya di tingkat operasional. Jadi seperti di Star Energy, ya, di Chandra Asri, itu mayoritas utangnya di sana. Ya. Nah, tapi ya kalau kita lihat partner-partner kita, ya, maupun dari Thailand, Jepang, ya, dari Filipina, ya, mereka itu semuanya boleh bilang mayoritas funding source-nya itu adalah dalam negeri, ya, dan domestic currency. Ya. Di Indonesia ini sayangnya kalau kita mau dapeti hutang yang jangka panjang, ya, menurut saya mungkin kalau bond paling panjang berapa? 7 tahun? Ya. Ya, rupiah bond lah ya. 7 tahun kan. Kalau Star Energy itu yang terakhir yang paling panjang 18 tahun. Gitu. Itu yang kita perlukan, ya. Nah, tapi tentu kalau pertanyaannya soal bond, ya, jujur aja itu lebih mahal untuk kita kalau kita pinjam dalam negeri. Ya. Tapi kita ingin nurture the investor ya, supaya build up following, domestic following, ya, supaya maka kita tiap tahun kita pasti akan issue dari Barito maupun dari Chandra Asri, kita akan issue, ya, rupiah bond, ya, ya, supaya harapan kita tentu satu hari ya bisa dapat kepercayaan dari investor-investor kami, ya, maka bisa lebih panjang ya kita punya term gitu. Oke, thank you Pak Agus. Ini ada next question, ada pertanyaan terkait dengan CAP ya, dari Ibu Lucy. Ini Ibu Lucy bertanya, dengan ekspektasi oil price yang kemungkinan akan meningkat di tahun depan ya, seiring dengan perbaikan ekonomi, ini akan menjadi resiko penurunan margin lini bisnis petrochemical atau tidak Pak ya? Dan juga berapa persen sih kira-kira sensitivitasnya ke earnings Pak? Thank you. Good question. Ya. Sebenarnya oil price itu quite irrelevant, Pak. Jadi bisa saat harga minyak tinggi, tapi demand-nya bagus, maka marginnya yang harus kita lihat, gitu. Harga minyak tuh bisa naik karena
global growth itu naik. Ya. Jadi cenderung kalau minyak naik, harga produk pun ikut naik. Gitu. Kalau Bapak tanya saya lebih suka harga minyak naik, harga produk tinggi, tapi ya jangan naik turun. Gitu. Itu yang kalau kita ada naik turun itu menyebabkan inventory loss, gitu. Atau apakah finished goods atau kita punya raw material ya. Kalau dia harganya turun mendadak gitu kan, ya kita kan ada timing tuh. Tapi kalau dari segi produk margin, ya itu yang sebenarnya yang harus dilihatin, bukan soal harga naik, harga minyak naik, ya dengan otomatis produk marginnya tidak ada, nggak begitu. Berarti bisa dibilang marketnya juga tidak segaris lurus itu Pak ya, terkait juga oil ya. Oke, thank you Pak. Mengingat waktu yang sudah hampir habis Pak ya, mungkin saya ada terakhir 2 pertanyaan kalau boleh Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan tadi saya melihat dari Ibu Vina. Bagaimana strategi perseroan untuk meningkatkan level ROI ke depan yang saat pencapaian di tahun lalu itu sekitar 3,8% Pak. Bisa tolong jelaskan Pak. ROI. Gini ya. Mungkin saya look at it from a slightly different angle ya Pak ya. Ya, go ahead Pak. Kita tuh di Indonesia, ya, kalau mau pinjam uang bunga lebih mahal, ya toh. We don't own the technology. Ya. Maka keunggulan kita yang paling tinggi apa? Keunggulan kita adalah tanah. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya saya on return on equity, ya, gini deh, kita mau ekspansi cracker 2, ya, tanah kita sudah siapkan sejak 10 tahun lalu. Gitu. Bukan calo tanah loh Pak. Karena kita planning untuk second cracker dari 10 tahun lalu. Nah, jadi pertanyaannya adalah 10 tahun lalu saya beli tanah itu harga berapa? Gitu. Ya, kira-kira mungkin saya jawabnya begitu deh Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin karena udah kita lewat juga 4:30 ya, mungkin kita bisa sudahi saja kali ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak Agus, Bapak Rudi, dan Bapak David atas kesempatannya untuk join kita. Dan juga thank you terhadap peserta yang sudah hadir pada webinar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu mungkin sedikit ya Pak ya. Pesan terakhir. Tadi saya ada untuk presentation, kalau ada yang mau kita ada post linknya ya. Sudah di post belum ya? Belum Pak. Belum. Itu tolong di post nanti ya. Ya Pak, setelah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak dan stay safe ya Pak semua. Thank you. Dan thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang.